Ini, wih, mahasiswanya gantung diri diduga depresi. Buset dah. Depresi karena skripsi sering ditolak dosen, gantung diri. Bisa ya seperti itu ya. Tapi yang jelas teman-teman jangan sampai seperti itu. Sebetulnya mudah kok skripsi itu, asal kita memang punya kemauan untuk menyelesaikannya. Motivasi kuat dalam diri itu penting ya, dan mental yang kuat juga penting. Ini depresi gantung diri ya, menyayangkan sih ya, menyayangkan. Nah, bagaimana? Oke lah, kita nggak akan bahas lebih jauh tentang ini. Yang jelas stres itu pasti ya, lelah karena skripsi itu pasti, tapi kita harus bisa manage waktu, manajemen stres, agar kalian tidak terhindar dari depresi, jangan sampai seperti ini. Oke, kita lihat nih, ada nih. Oke, cewek ini ngaku diputusin gara-gara hapus skripsi. Oh, ini tadi udah ya yang di awal. Nih, dari Januari sampai Juli kemarin, bulan kemarin, 3 nyawa mahasiswa melayang akibat depresi. Depresi apa nih? Kita lihat. Wih, ini nih, 3 nyawa mahasiswa melayang akibat depresi kerjakan skripsi. Miris sekali sebetulnya ya, banyak kasus-kasus seperti ini. Dari Januari, Februari sampai 6 bulanan tuh udah ada 3 kasus mahasiswa bunuh diri karena depresi ini. Ada 3 kasus. Wih, ini ada nih, 10 mahasiswa melayang diduga depresi gara-gara skripsi dari tahun 14. Dari tahun 2014 sudah ada 10 mahasiswa melayang, nyawa mahasiswa melayang diduga depresi gara-gara skripsi. Miris sekali. Makanya itu perlu mental yang kuat, lalu ada keinginan kuat untuk menyelesaikan skripsi. Sebetulnya itu hanya sugesti aja sih, skripsi sulit, skripsi apa gitu ya. Selama kita memang ada kemauan dan berusaha, pasti bisa dilalui. Yang terpenting adalah kita harus menikmati proses saat pengerjaan skripsi, entah itu revisi dari dosen, entah itu ditolak dosen, ya nikmatilah itu. Pentingnya kita berbaur dengan teman-teman yang lain, jadi ini penting sekali nih. Jangan sampai kalian stres, depresi, sampai melakukan hal yang begini ya. Ini miris sekali nih, 10 nyawa loh. Padahal saya katakan mudah kok skripsi itu, asal kita mau belajar. Banyak video-video YouTube yang memang membahas itu ya, bagaimana membuat bab 1, bab 2, bab 3, tipsnya seperti apa, pengolahan datanya bagaimana, itu udah tersedia semua di YouTube. Tinggal kita sesuaikan dengan pedoman yang ada di kampus. Komunikasi sering dengan pembimbing gitu ya. Saya rasa kalau teman-teman semua konsisten lakukan itu dan memang ada motivasi kuat untuk menyelesaikan skripsi, pasti bisa. Ya. Manajemen stres perlu, lelah itu pastilah. Namanya juga manusia, kalian ngerjain skripsi lelah, capek, ya, kesel, itu wajar. Hal-hal yang wajar. Cuman bagaimana kalian bisa bangkit lagi saat kalian demotivasi. Bukan saat kalian demotivasi, kalian stres. Bukannya mikirin skripsi, malah bukannya ngerjain skripsi, malah apa ya, memikirkan skripsi tapi gak ada progres sama sekali. Akhirnya stres, depresi. Ya kalau udah depresi kan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi gitu. Contohnya kasus-kasus seperti ini, 10 nyawa. Ya miris sekali. Oke, kita lihat lagi deh. Nih, tuh kan ada lagi 7 hal yang sebaiknya dihindari agar tidak stres berlebihan saat skripsi. Nah, hal kayak gini teman-teman bisa lihat nih informasi-informasi begini ya. Oke, nah nih kita masuk ke halaman 2 nih ya. Kita lihat di halaman 2 ada berita apa aja.
pikiran rakyat 5 hari yang lalu ya, bukan proses melakukan copy paste. Ya, skripsi mahasiswa bukan proses melakukan copy paste. Jelas lah ya, kita harus terhindar dari plagiat saat menyusun karya ilmiah, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan saat kalian menyelesaikan skripsi itu ada surat pernyataan bahwa itu benar-benar murni hasil karya sendiri di atas materai. Kalau ditemui ada plagiat atau copy paste dari karya orang gitu ya itu kan bisa dituntut juga. Ya, hati-hati makanya. Untuk menghindari copy paste kan banyak cara ya. Untuk menghindari plagiat tentunya, ya salah satunya kita lakukan parafrase dan lakukan sitasi. Kalau misalnya kita kutip karya orang, kalimat orang, itu kan ada aturannya yang harus dimunculkan daftar pustaka ya. Nah, itu teknik sitasi kan ada kaidahnya ya. Secara akademis itu ada ya. Jadi gak usah khawatir sebetulnya. Ngutip boleh ya, cuman ada aturan. Skripsi sebaiknya dijual ketimbang disimpan. Maksudnya apa nih? Oke, gak usah dibuka lah. Nah ini nih, ada lagi yang mengotori dunia pendidikan, menyoal pelecehan seksual mahasiswi oleh dosen saat skripsi. Buset dah, ini dosennya yang bejat. Pelaku tak dijerat di pidana. Oke ya, jadi teman-teman bisa cari beritanya ya. Mahasiswi melakukan bimbingan dan di sana diduga dilecehkan oleh dosennya. Ini mah dosennya yang gak baik nih. Makanya teman-teman ya pelajari karakter dosen di awal. Dosen pembimbing tentunya ya. Kalau misalnya udah bertingkah aneh-aneh, dosen pembimbingnya segera lapor ke kaprodi untuk ganti pembimbing gitu ya. Itu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Skripsi dibuang dari jendela kampus. Capek-capek mahasiswa buat skripsi sama pihak kampus dibuang. Kenapa ya? Mungkin karena udah penuh perpustakaannya atau seperti apa. Tapi yang jelas begini ya, selama memang itu karya kita, lalu kan biasanya itu akan dipublish di repositori kampus ya, so filenya. Atau misalnya kalau udah berbentuk jurnal, biasanya dipublish di ya publisher jurnal ya. Itu nggak masalah kalau nggak ada hard copy, selama memang bisa diakses di soft copy, soft filenya ya, karena karya itu tidak akan hilang selama memang tidak publikasikan. Nah ini yang tadi nih, kasus bunuh diri, 10 nyawa melayang diduga depresi. Lecehkan mahasiswi saat bimbingan skripsi. Diskors ya, 5 tahun gak boleh ngajar. Kenapa tidak diberhentikan saja ya? Oh tadi ya, yang kasus tadi, kenapa tidak berhentikan saja? Nah, harus hati-hati nih. Oke, kita sampai halaman 3 aja deh, kita lihat ya. 7 potret lebar persembahan skripsi ini isinya kocak. Penyebab skripsi lambat ACC. Nanti kita akan ada topik-topik di sini yang dibahas khusus di satu video ya. Ujian skripsi secara daring, cek plagiarisme. Santer kabar mahasiswa akan di-DO bila tak kunjung ujian skripsi. Gini ya, kalau menempuh sarjana itu paling cepat 3,5 tahun sampai 4 tahun. Itu udah tepat waktu lulusnya. Kalau misalnya mahasiswa tidak beres-beres skripsinya, itu kan ada batas waktu ya, 7 tahun. Maksimal itu S1 ditempuh 7 tahun. Jadi kalau teman-teman melewati batas 7 tahun kuliah, itu akan DO.
Tapi kalau selama masih kurang dari 7 tahun masih bisa. Cuma yang jadi masalah adalah kalian boros waktu, boros uang. Karena semakin lama kalian di kampus, semakin banyak semester yang kalian ambil di kampus, biaya pun makin banyak. Ya lebih baik lulus tepat waktu lah. Kalau bisa 3,5 tahun ya, 4 tahun tuh bagus. 4 tahun lebih sedikit juga apa-apa lah ya. Jangan sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai DO, kalian gak bisa itu ya. Harus diselesaikan sebaik mungkin.